Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang Ta'ala, Bapak Ibu yang bergabung melalui jaringan Zoom, alhamdulillah kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia-Nya, juga hidayah dan inayahnya di majelis kita sama hadir dalam majelis kita. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi kita semuanya ilmu yang manfaat yang terus bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya hingga saatnya kita kembali kepadanya, diwafatkan dalam keadaan husnul. Mari kita mengawali kajian kita. Kita Riyadhus Shalihin bab 204. Babu an-nahyi 'anil tatayyuri. Bab menerangkan larangan tatayyur. Apa tatayyur? Atau tiaro, jadi ada istilahnya bisa tatoyur atau tiaro dari mana toyur yang artinya burung, bukan nyari burung berarti burung ya. Jadi secara bahasa tatoyur dari tatoyaro ya tatoyuran ya, masdar dari tatoyur diambil dari kata atoyur. Atoyur artinya burung, toyur atau atoyur ya, artinya burung. Toiro artinya burung besi ya, pesawat ya, toiro. Ya. Kenapa disebut tatoyur? Karena orang-orang Arab Jahiliyah dahulu ketika akan bepergian jauh, gitu ya, mereka menerbangkan burung. Jika burungnya terbang ke arah kanan, maka diyakini itu pertanda baik. Ya, maka mereka pun ya berjalan atau lanjutkan perjalanannya. Tetapi sebaliknya jika burungnya terbang ke arah kiri, maka itu diyakini pertanda buruk. Sehingga mereka pun mengurungkan perjalanannya, mungkin ditunda besoknya lagi menerbangin burung lagi, gitu ya. Sehingga ini kemudian berkembang keyakinan ini sampai pada zaman datangnya Islam. Sehingga kemudian Islam mengoreksi ya, keyakinan ini karena mendasarkan pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya sama sekali, ya, hanya praduga atau apa ya, angan-angan saja ya. Secara istilah Imam Nawawi menjelaskan wa tatayyuru at-tasyaqqu. Tatayyur itu artinya merasa sial, merasa akan ada bencana atau bahaya dengan mengacu pada kejadian-kejadian atau pada benda-benda atau makhluk-makhluk tertentu.
Merasa sial dan makna asalnya adalah perkara yang dibenci karena adanya perkataan, perbuatan atau sesuatu yang dilihat. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ibnu Qayyim, at-tatayyur wa tasya'um minasyai'il mar'i awil masmu'i. Jadi merasa sial karena suatu pertanda yang dilihat atau yang didengar, ya. Yang dilihat ataupun yang didengar. Awalnya memang pertanda itu didasarkan pada burung yang terbang di kanan atau kiri. Tapi belakangan makin banyak tanda-tanda yang lain yang dipakai untuk pertanda keberuntungan atau kesialannya. Gitu ya. Sehingga kemudian tatayur secara lebih rinci artinya merasa sial karena melihat atau mendengar bunyi burung, cicak, atau kucing, kijang, bintang, ada bintang terbang atau pindah atau lainnya. Lalu apa yang mereka lihat atau dengar itu menghalangi mereka dari aktivitas yang sudah diniatkan. Ya, sudah diniatkan karena ada kejadian itu maka diurungkan karena merasa akan sial atau akan ada bahaya karena adanya tanda-tanda itu. Contoh-contohnya ya mungkin nanti ya, bisa ditambahkan ya. Seorang melihat burung gagak yang hinggap di atas rumahnya, kemudian terbang ke arah kiri, maka ia menganggap itu pertanda akan ada orang yang meninggal dunia. Ya, tanpa negara juga akan ada. Seorang ketika hendak pergi keluar rumah lalu tiba-tiba kejatuhan cicak, maka timbul dalam hatinya perasaan bahwa ia akan sial. Ya, sialnya sebetulnya waktu itu aja ketika jatuh cicak. Setelah itu ya nggak ada masalah. Seseorang membatalkan perjalanannya karena merasa akan sial ketika ada ular yang memotong jalan. Kalau orang ularnya nyerang ya, menganggap anak sakit-sakitan karena nama yang terlalu berat. Namanya berat, makanya dirubah. Bahkan namanya nyari yang jelek-jelek supaya lebih ringan. Dan ternyata itu ada juga apa ya, jin-jin yang namanya dipakai oleh orang ya, kemudian tidak suka akhirnya mengganggu. Kemudian ketika manusia terapi kepada dukun, kemudian disarankan merubah nama jadi nama yang lebih jelek, Retong atau nama-nama hari Rabu atau menganggap datangnya musibah itu karena si A yang baru datang dari kampung, sebelumnya tidak pernah terjadi. Jadi karena kedatangan seseorang maka kampung itu mengalami bencana misalnya. Ini gara-gara si Fulan ini pulang kampung. Ini juga pernah dilakukan oleh Firaun dan juga bangsanya ketika terjadi bencana atau banyak musibah di Mesir, kemudian menyalahkan ini gara-gara Musa dan pengikutnya dari kalangan Bani Israil. Menganggap bulan Suro Muharram adalah bulan keramat, sehingga tidak boleh mengadakan hajatan atau walimahan atau acara-acara besar lainnya, karena bila dilanggar akan timbul malapetaka. Ya, padahal bulan di mana-mana. Oh, bulan Suro. Enggak, ini contohnya di mana aja. Ya. Contoh. Oh, enggak.
Ini contohnya nyari aja, nanti aku tambahin yang pernah tahu gitu ya. Jadi hal-hal yang diyakini menjadi pertanda kesialan. Ya. Kemudian menganggap angka 13 sebagai angka sial. Oleh karena itu ada beberapa hotel yang tidak memiliki nomor angka 13. Baik di kamarnya atau urutan lantainya. Biasanya setelah kamar atau lantai 12 langsung loncat ke 14. Menghindari angka 13. Atau 12 kemudian 12A, 12B. Setelah itu baru 14. Ya, setelah itu baru 14. Lokasi rumah di pangkal pertigaan yang disebut dengan tusuk sate yang diyakini membawa sial, feng shui. Tidak sengaja menabrak kucing, merasa akan apes, sehingga dia turun dan minta maaf kepada si kucing dan dikubur dengan sehormat-hormatnya, ya, agar dia tidak kena apes. Ya kalau ketabrak ya nggak apa-apa, kalau sengaja nabrak ya menzolimi, dan itu bisa dibalas oleh Allah. Menyelenggarakan pesta pernikahan di hari wafatnya, hari geblatnya ayah atau kakek atau leluhur lainnya berakibat terjadinya kematian. Orang yang memiliki orang tua yang masih komplit, ayah ibu, kalau mencari menantu menghindari calon yang kedua orang tuanya atau salah satunya sudah meninggal. Karena nanti kalau menikah dengan orang apa ya, orang yang nanti ketularan ya, kalau apanya menantunya, mertuanya itu sudah meninggal, nanti orang tuanya ikut meninggal juga, lebih cepat mati maksudnya ya. Perempuan dilarang duduk di depan pintu karena nanti susah dapat jodoh. Dilarang nyapu di malam hari. Apa itu akibat? Pokoknya macam lebih ya, tidak hanya di Jawa, di mana saja. Intinya kalau kita menemukan ya, keyakinan-keyakinan yang tidak jelas dasarnya, tidak jelas dalilnya, maka itu kategorinya khurafat atau takhayul atau klenik ya, atau ya ini tatoyur ya. Ini yang bikin hidup kita jadi ribet ya. Ada melakukan kegiatan atau melaksanakan menyelenggarakan hajatan besar tidak milih hari ya. Itu akan bisa bermasalah atau mengakibatkan musibah. Makanya datang kepada orang pintar minta dikasih petunjuk hari yang baik. Ada hari yang baik, ada hari yang tidak baik. Makanya dihitung-hitung jatuhnya hari Jumat. Menikah hari Jumat. Jadi ribet gitu ya. Ditanya, kamu lahirnya hari apa? Hari ini, hari Ahad. Wetonnya pagi, kliwon nanti ya. Oh berarti kamu jodohnya nggak boleh ke arah sana, arahnya harus ke sana. Ya, itu banyak pindah dulu baru. Ya ini juga ada yang begitu, kan ribet jadi. Padahal ada yang ingin didekati yang arah sana, nggak boleh ya. Kan jadi ribet itu. Ya. Ada contoh yang lain? Banyak ya. Ya. Ada ya, banyak ya. Jadi para jemaah sekalian,
ini terkait dengan masalah goib, ya kan? Masalah yang belum terjadi dan goib. Sehingga dalam masalah yang goib ini dasar keyakinan kita hanya dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada beritanya, tidak ada informasinya dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya nggak usah diyakini, ribet jadinya nanti. Di samping ribet juga itu masuk kategori syirik. Ya. Jadi bisa dipahami ini tentang tatayur. Ya. Aslinya hanya buruk, tapi kemudian berkembang apa-apa jadi pertanda. Ada matanya berkedip-kedipnya, kemudian merasa ada sesuatu. Atau giginya tanggal 1, nanti ada yang meninggal. Ya. Jadi jangan meyakini sesuatu yang tidak jelas dalilnya, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Orang mau melahirkan susah lahir. Ini apa ini? Ya. Susah lahir, akhirnya dukunnya bilang, tolong semua pintu-pintu dibuka. Pintu kamar, pintu lemari, pintu itu malah gak lahir-lahir karena malu. Hukumnya, tatayul termasuk sikap dan keyakinan orang-orang jahiliyah yang sudah ada di masa sebelum Islam. Ketika datang bencana, Fir'aun dan para pengikutnya mengatakan mereka melemparkan penyebabnya kepada Musa dan pengikutnya. Mereka mengatakan sejak kedatangan Musa kita kehilangan kemakmuran, kesuburan, dan sebaliknya kita tertimpa krisis. Jadi Musa dianggap menjadi yang kerok, jadi penyebab kesialan atau ketidakmakmuran. Allah mengisahkan hal tersebut dalam firman-Nya, fa idza ja'at hasanatu qalu lana hadhihi. Ketika datang kebaikan, kemakmuran kepada mereka, mereka mengatakan ini adalah karena usaha kita, usaha kami. Wa intusibum sayyi'atun yattayyaru bi Musa. Ketika mereka tertimpa kesialan, musibah, bencana, ketidakmakmuran, maka mereka bertatoyur dengan Musa. Maksudnya jadikan Musa sebagai penyebab kesialan itu. Di Musa wa ma'ahu ala innama ta'iruhum 'indahu. Sesungguhnya kesalahan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Walakinna aktsarun. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesialan yang dikhawatirkan melalui tatoyur sama sekali tidak nyata. Ya, itu hanya angan-angan doang, ya khayalannya sendiri saja. Rasul bersabda, la adwa wala tiyarota. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Ya, maksudnya wala tiyarota, dan tidak ada pengaruh dari tiarot atau tatoyur, tidak ada pengaruhnya. Wa yu'jibunil fa'lu, dan saya lebih suka dengan al-fa'l. Al-fa'l, para sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah? Kalimatun thayyibah. Jadi ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, misalnya ya, atau doa. Sebetulnya kalimat thayyibah itu lebih kepada doa, menggantungkan nasib itu kepada Allah. Apa yang belum terjadi belum tentu terjadi dan belum tentu tidak terjadi, maka bertawakallah kepada Allah. Sehingga kalimat thayyibah ini kalimat tawakal kepada Allah. Mau berangkat insya Allah aman, jadi gantung. Jadi jangan.
Nabi bersabda, la adwa wala tiyarata wa in kana syukku fi syai'in fa fid dari wal mar'a wal faras. Jikalau timbulnya kemalangan itu ada dalam suatu benda, maka itu ialah dalam perkara rumah, wanita, ataupun budak. Apa ini maksudnya? Karena agak rumit, jadi harus dijelaskan, sampaikan penjelasannya dari Muslim. Al-mana anna talata ya aktsaru ma yakunu murafaqatan lil insan. 3 hal yang disebut Nabi ini karena sesuatu yang paling sering ya dialami oleh manusia. Al-mar'ah zauju. Ya. Pertama, manusia itu sering bersama istrinya. Kalaupun ada siangnya ya karena istrinya sedang ngambek misalnya ya. Nanti kita lihat. Wadaru baituhu, dan rumah yang menjadi rumah baituhu yang menjadi tempat tinggalnya. Wal farasu, dan kuda parkuhu yang menjadi tunggangannya. Wadil asyau salasa, dan ketiga hal ini ahyanan yakunu fiya syu'mun, kadang-kadang menimbulkan suatu keputusasaan ya. Ahyanan tadkhulul mar'a ala insan yatazawwajuha wa la yajidu illa nakita wa ta'fa minha. Kadang-kadang wanita yang dinikahinya itu justru tidak menghadirkan ketenangan, sakinah, kasih sayang, kehangatan, keharmonisan, tapi yang terjadi justru ya kebalikannya. Sehingga begitu mendengar istri langsung merasa putus asa, ya, merasa ya ketemu lagi gitu ya. Wadam yakunu fiha syumun yadi kusadruhu, dan rumah yang kadang membawa atau menghadirkan keputusasaan yadi kusadruhu wala yattasi wa yamal. Rumah yang mungkin kurang luas, mungkin ada bocor, ada macam-macam masalah yang terkait dengan wal farasul ana laisa markubana, dan kuda yang sekarang memang tidak lagi menjadi tunggangan, walakin markubuna as-sayyarat, tetapi kita adalah mobil-mobil. Pada sayyarat yakunu fiha syu'un, mobil itu pun ada kadang membawa masalah ya. Taksul hawadis wa qaraba ya. Ada peristiwa-peristiwa di mana dia rusak dan sebagainya. Wa yasamul insanu minha, lalu manusia merasa bosan, merasa tidak nyaman lagi dengan benda-benda itu. Artinya Rasul mengingatkan kalaupun merasa kita tidak nyaman atau tidak optimis dengan sesuatu itu karena sesuatu hal-hal yang terjadi secara logis gitu ya. Jadi kalaupun kita berputus asa dengan istri karena memang istrinya itu sedang error gitu ya, atau rumahnya sedang masalah, ada bocornya, ada masalah-masalahnya, begitu juga dengan kita. Tetapi hendaknya kita tidak menggantungkan atau tidak mendasarkan sikap kita untuk melakukan atau tidak melakukan pada hal yang nisbi, yang gaib, yang nggak jelas. Rasulullah menyatakan bahwa tatoyur adalah syirik. Dalam hadisnya at-tiyaratu syirkun. Syirik atau musyrik. Sebenarnya dia masdarnya itu syirik, orangnya disebut musyrik, seperti Islam orangnya muslim, kufur orangnya kafir, syirik orangnya musyrik.
At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, berulang 3 kali. Wa ma minna illa, tidaklah di antara kita ya, pasti pernah terlintas dalam hatinya suatu untuk tasya'um, untuk merasa sial ya. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul, tapi merasa tidak beruntung, merasakan sial itu bisa dihilangkan dengan tawakal, dengan sikap bersandar, berserah dan bergantung kepada Allah. Sehingga ketika ada perasaan-perasaan oke kalau orang Jawa, kalau nanti gimana, nah itu pasrahkan kepada Allah ya. Ada orang yang nggak pernah berani naik pesawat, takut jatuh, naik mobil takut tabrakan ya, akhirnya kemana-mana jalan kaki ketabrak. Jadi nah ini perasaan takut kena sesuatu, takut kena bencana, kena musibah dalam perbuatannya. Maka saat itu hendaknya dia menghilangkan rasa takutnya itu dengan bertawakal. Ada yang takut naik metro mini yang galon-galon ya, udah nggak ada ya. Takut ya, naik pesawat takut, naik kereta api takut ya. Maka hilangkan rasa takut itu dengan tawakal ya. Semuanya tergantung Allah. Mau tidur takut, kalau hartanya nanti ada yang nyuri, kita nggak tidur ya. Repot sendiri. Man raddatu tiyaratu an hajati faqad asyrak. Barang siapa yang diurungkan hajatnya, yang niatnya itu diurungkan, dibatalkan karena tiara, karena merasa sial ya terhadap suatu dengan tanda-tanda yang dia lihat, maka dia termasuk melakukan kesyirikan. Ya. Rasulullah tidak melakukan tatayur sebagaimana yang disampaikan oleh Buraidah, Nabi kana la yatatayyar. Nabi sama sekali tidak pernah melakukan tatayur. Ya. Rasulullah tidak mengakui orang-orang yang melakukan tatayur sebagai umatnya. Laisa minna man tatayyar. Tidak termasuk umat kami, golongan kita, golongan kami, orang yang melakukan tatayur atau tutuyir lahu, atau minta dilakukan tatayur, minta petunjuk, seperti minta hari baik. Ya, datang, Mbah kami mau menikah, tolong tunjukkan kami hari yang baik. Nah, itu minta dikasih, minta tatayur, ditatayur. Ya. Saya berkata, wa'alam anna tatayur yunafit tauhid. Tahuilah bahwa tatayur menghilangkan tauhid, bisa membatalkan tauhid seseorang karena 2 hal. Satu, anna mutatayur koto atau waktu pertama, orang yang tatayur itu memutus tawakalnya kepada Allah dan mengalihkannya kepada ghairillah, wa'tamada ala ghairillah. Mestinya tawakalnya kepada Allah, tapi ini tawakal kepada selain. Wa tsani anna ta'alluqa bi amrin la haqiqata lahu. Dia bertawakal mendasarkan perbuatannya pada sesuatu yang tidak nyata, tidak ada hakikatnya, hanya ilusi, hanya khayal aja. Jadi hasil khayalnya sendiri. Bal wa wahmun wa tahayyul. Ya, suatu keraguan dan khayalan di dalam pikirannya. Fa ayyu rabitatin baina hadzal amru wa baina ma yasbut. Tidak ada sama sekali hubungan antara apa yang terjadi dengan apa yang
dilihat itu yang diyakini sebagai tanda-tanda, tidak ada hubungan. Wa la syakka annahu yaqulu bit tauhid, dan ini bisa merusak tauhid tanpa dilakukan. Inna li'anna tauhid ibadatun wasti'anah. Tauhid itu menuntut adanya pengabdian yang ikhlas hanya kepada Allah serta meminta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi hukumnya dilarang, haram sampai kemudian menjadi jalan kemusyrikan. Jadi intinya ini memang sangat banyak ya dalam prakteknya, penyimpangan-penyimpangan dalam keyakinan. Intinya jangan meyakini sesuatu yang tidak ada sumbernya, tidak ada petunjuknya dari agama kita. Ya, karena yang di setiap daerah ada keyakinan yang berkembang di masyarakat dan itu turun-menurun. Turun-menurun. Akhirnya ya percaya terus turun-menurun, nanti dari ayahnya diturunkan ke anak-anaknya, ke cucunya terus, ya, nggak hilang-hilang. Sehingga ini harus di-cut oleh kita, ya, apa yang tidak ada sumbernya, tidak ada petunjuknya, jangan diyakini. Ya. Boleh nanya, Ustaz? Mau nanya. Iya. Biasanya ini kan nanti berkaitan dengan tabayun, tapi yang saya tanyakan ini berkaitan dengan tadi rumah. Ya. Itu kita kayak saya sudah tua dan misalnya gitu, banyak pengalaman. Biasanya itu kita bukan karena tabayun, kan? Cuma kalau kita ada di rumah itu ada perasaan yang kurang serp gitu ya, perasaan ini. Jadi ya udah kalau dulu kita tidak itu jadi dasar jualan. Nah iya seperti itu kayak kata jual atau kita jual murah tak hukumnya. Yang penting ini ya bahwa apa yang kita yakini itu didasarkan pada hal-hal yang logis. Ya, tidak enak itu pertama bisa jadi lingkungannya, lingkungan fisiknya atau lingkungan di dalamnya, mungkin tata ruangnya yang tidak enak. Itu hanya hal-hal yang logis boleh ya, bahwa kita tasawuf kepada rumah ini rasanya nggak enak karena mungkin nggak pernah dipakai ngaji, bisa jadi ya kan. Kemudian tata ruangnya dan ventilasinya yang tidak bisa. Jadi asal alasan-alasan kita meyakini itu hal-hal yang logis ya gitu ya, misalnya itu tadi ya, lingkungannya atau memang rumah itu selama dibangun tidak pernah dipakai untuk ibadah, jadi hawanya itu kayak sangar, nggak enak, nggak adem. Apalagi kalau misalnya Cina gitu ya, sederhananya sedikit. Kalau Cina itu kalau misalnya terutama di tempat usahanya dia, itu rasa-rasa emang dia cocok. Berapa dulu begini, tapi kalau emangnya dia itu dia tak mau. Kan itu maksudnya. Apalagi usaha itu terkait dengan itu ada kajian-kajian apakah tempat itu strategis untuk usaha atau tidak. Ya. Yang penting memang dengan hal-hal yang logis, yang rasional. Ya. Sama dengan pengobatan yang rasional secara medis boleh, yang aneh-aneh ya itu yang nggak boleh, yang nggak logis, misalnya kecebukin batu dan apa. Baik ya. Jadi ini banyak kalau dicoba contohnya, jangan memelihara keyakinan yang tidak ada dasarnya. Ya, itu kategorinya bisa, istilahnya itu bisa takhayul, bisa khurafat, bisa klinik ya, atau ini tambah lagi istilah tatoyur ya. Kalau keyakinan itu membuat kita jadi ketakutan ya, jadi merasa akan sial, merasa akan ada masalah, itu namanya tatoyur.
Tapi ada keyakinan-keyakinan yang tidak ditakuti, itu maksudnya khurafat. Jadi khurafat itu keyakinan yang tidak ada dasarnya, ya, seperti yang tadi ya, angka 13, angka sekian, itu dasarnya apa, dalilnya nggak ada. Ya, nggak usah diyakini. Ya, rumah saya nomor 13. Masa dirubah nomornya? Ya. 13 14A. Ya, jadi semuanya ya nanti bisa diterapkan. Ya, atau mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Apapun yang berkembang keyakinan masyarakat yang tidak ada dasarnya, itu tidak boleh dipelihara. Ya. Itu akan merusak tauhid kita. Ya. Tauhid kita menuntut kita meyakini sesuatu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Baik. Tatoyur sangat dilarang dalam Islam karena bisa menyebabkan hal-hal yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Di antaranya dalam tatoyur tergantung sikap bergantung kepada selain Allah. Ya. Maka kalau ada rasa-rasa itu, obatnya adalah tawakal. Tatoyur melahirkan perasaan takut, tidak aman dari banyak hal dalam diri seseorang. Sesuatu yang pada gilirannya menyebabkan kegoncangan jiwa yang dapat mempengaruhi etos kerjanya sebagai hamba Allah dan khalifahnya di atas muka bumi. Jadi ngerepotin lah ya, keyakinan itu buat dia repot, buat ribet. Mau berangkat juga jadi gara-gara ada burung ya, atau ada ular lewat, ada kucing ketabrak. Tatoyur membuka jalan penyebaran takhayul dan khurafat dalam masyarakat dengan meyakini adanya kemampuan mendatangkan manfaat atau mudarat kepada berbagai jenis makhluk yang sebenarnya tidak mereka ya. Pada gilirannya itu akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang bertatoyur tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat atau didengar. Ya. Ada burung ini, burung perenjak, ya, itu diyakinnya ada sesuatu. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menyimpan hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mendorong. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan karena takutnya dengan hal-hal yang tidak nyata, tidak ada hakikatnya, tapi dia ketakutan. Ya. Tawakul dan tatoyur. Ya. Kata tawakul adalah bentuk masdar dari tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Aslinya itu tawakul sebetulnya. Kalau kita mengambil masdarnya itu tawakul. Tapi kemudian kata ini diindonesiakan menjadi tawakal. Tawakal sebetulnya itu kata kerjanya. Nah, sedangkan tatoyur adalah bentuk masdar dari tatoyur, ya tatoyur. Sama, polanya sama ya. Tawakkala, tatoyur, ya tawakkalu, ya tatoyur. Tawakkulan maksudnya ini tatoyur. Tapi untuk tawakal dipakainya tawakal bukan tawakul. Maksudnya itu. Islam memerintahkan umatnya untuk tawakul atau tawakal hanya kepada Allahus Samad, hanya kepada Allah, bahkan menjadikannya sebagai salah satu tuntutan keimanan. Dan pada waktu yang sama Islam melarang umatnya dari sikap dan perilaku tatoyur, ya, yakni bergantung pada suatu selain Allah. Jadi saya sampaikan bahwa tatoyur itu bertolak belakang dengan tawakal, gitu ya. Jadi
tawakal itu konsekuensi keimanan kita hanya bergantung pada Allah. Yang menodai tawakal kita adalah tatoyur, ya, ketika kita menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Padahal Allah perintahkan wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ada juga falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah maka bertawakallah jika kalian beriman. Kalau beriman berarti konsekuensinya tawakal hanya kepada Allah, jangan tawakal kepada makhluk. Nah, termasuk yang menyeret kita untuk bertawakal pada makhluk adalah jimat. Barang suci di rumah, di rumah. Jimat baik itu keris, ya, atau sabuk, atau cincin, atau kalung, atau gelang, atau rompi, isim, ada isimnya, ya. Ya, jimat yang dikeluarkan oleh dukun, walaupun kadang-kadang kita panggil kiai, ya, yang sampaikan jimat-jimat itu produk dari setan-setan yang ingin menyesatkan kita melalui akhirnya ya dukun, ya, dijual ke kita. Memang kita nggak beli, istilahnya mahar, jadi kita membayar mahar dan mendapatkan benda-benda itu. Ketika benda-benda itu dimiliki, itu menyerobot tawakal kita. Jadi memotong tawakal kita kepada Allah dan beralih kepada benda itu. Ya. Jadi kalau nggak bawa benda itu merasa tidak aman. Jadi kemana-mana harus bawa benda. Kalau ketinggalan, kemana nanti? Padahal kita nggak pernah bawa apa-apa, nggak merasa apa-apa. Tapi bagi orang yang punya benda itu harus dibawa, karena itu yang akan membawa keamanan bagi diri. Ya, akan aman, akan kembali, akan itu namanya jimat. Jadi jimat itu target setan adalah menyerobot tawakal orang beriman, ya, sehingga mengalih kepada benda itu. Wallahi fatawakkalu in kuntum. Rasulullah bersabda, atiyaratu syirkun, tiarah atau tatayur adalah syirik. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibu tawakkul. Ya, memang akan ada, ya, perasaan-perasaan itu ada, kekhawatiran, ya, baik kekhawatiran pada hal-hal yang kelihatan, misalnya mendung, jangan-jangan nanti hujan, ya, mendung tandanya hujan, tapi belum tentu hujan, ya kan? Ya. Atau waduh, ini jalannya lewat ini yang macet, ya, kita yang kelihatan, ya, yang belum kelihatan, misalnya jalannya melewati angker, nah, tempat yang angker, atau tempat yang rawan begal, atau dan jauh rumah perkampungannya jauh, kalau bahasa Jawa itu mendadak, yang jauh. Nah, mungkin kita akan ada perasaan khawatir, itu ada, manusiawi lah gitu, ya. Ini yang disebut wa ma minna. Tidak ada di antara kita, pasti ada perasaan khawatir, itu ada. Ya. Mau menikahi seseorang, jangan-jangan kelihatan cantik fisiknya, tapi dalamnya jangan-jangan, kan nggak tahu, khawatir. Ya. Mau ngambil menantu juga jangan-jangan. Ya, jangan-jangan datang pakai mobil, jangan-jangan pinjaman doang. Atau kelihatan soleh, ternyata ya salah gitu, ya. Kita nggak tahu kan. Jadi khawatir. Jadi ada banyak kekhawatiran dalam menghadapi kehidupan kita karena kita tidak bisa menangkap hal-hal yang gaib. Nah, ketika itu kata Nabi, ya,
yudhibu tawakkul. Maka hilangkan itu dengan tawakal pada Allah. Ya, udah bismillah. Mau berangkat bismillah. Mau menerima ini udah dipelajari, ditanya segala macam, bismillah terima. Ya, sebagai penantu kita bisa. Nah, para jemaah sekalian, nah ketika kita merasa kekhawatiran itu, di samping hatinya bertawakal, lisannya berdoa. Ya, doanya ini. Man raddatu tiyaratu min hajatin faqad asyraka. Qalu ya Rasulullah wa ma kafaratu dalika. Lalu gimana cara menghilangkan itu ya Rasul? Qala an yaqula haduhum, maka adalah seorang di antara mereka atau kalian berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka wala tiyara atau wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Jadi khair, toir, khair itu baik. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari yang kau tetapkan. Wala toiro berarti yang buruk, yang sial. Toirnya. Illa toiruka kecuali kesalahan yang kau tetapkan. Wala ilaha ghairuka. Tidak ada yang patut disembah kecuali. La khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha khairuka. Ya, 3 ya. La khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha khairuka. Atau doa yang lain. Ahsanu al fa'lu wala turaddu musliman fa idza ra'ahadu ma yakra falyakul. Kalau seseorang di antara kalian melihat atau merasa, ya, melihat sesuatu dan merasakan sebagai tanda-tanda kesialan, ya, melihat mendung, melihat macet, ya, atau apa saja yang lain. Falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Yadfa itu menolak. Kalau ya'ti mendatangkan, menghadirkan. Ya Allah, tidak ada yang mampu menghadirkan kebaikan, keberuntungan kecuali Engkau, dan tidak ada yang mampu menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan atau dari Engkau. Ya. Nah ini nanti kalau mau di screenshot, ya, ada doanya. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Dan yang kedua, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala haula wala quwwata illa billah. Itu untuk menghilangkan kekhawatiran atau kegundahan hati ketika menghadapi sesuatu. Ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Nih. Nomor 1. Silakan. Oke. Ya. Dan kelihatannya itu memang turun temurun, bukan karena
keyakinan yang salah gitu ya. Kalau saya bisa berdasarkan bagaimana hukumnya kita lihat keluarga itu keluarga yang dari yang keluarga yang patuh beriman ya beribadah ada keluarga itu di dunia yang kedua masalah ini kata ya berhubungan dengan keyakinan. Misalnya ada suatu pekerjaan ya yang selalu dihindari, misalnya perjalanan, karena sering terjadi bahaya-bahaya di situ, akhirnya orang menghindar dan melakukan pada malam hari. Nah, dilakukan siang hari itu gimana? Terima kasih. terima kasih. Yang pertama ya keluarga yang dohirnya kelihatan keluarga yang patuh di dalam beragama tapi mewarisi tradisi atau budaya atau keyakinan dari leluhurnya, suatu yang menyimpang ya, mungkin diantaranya yang tatoil itu. Nah, maka ini justru menjadi warning yang sangat serius ya. Sayang sekali kalau kemudian ibadah-ibadahnya, kebaikannya itu akan hangus kalau dia barengi dengan keyakinan yang merusak akidahnya, merusak tauhidnya. Ya, karena kalau syirik ini merusak tauhid, ya. Sehingga keberadaan tauhid menjadi rusak, hangus karena kalau kita melakukan kemusyrikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni ya kalau disekutukan. Ya. Sehingga materi ini menjadi penting, terutama keluarga-keluarga seperti itu sudah bagus-bagus tapi masih menyimpan sesuatu yang berbahaya yang bisa membahayakan iman. Jadi hendaknya kemudian dia dan terus mengoreksi ya kehidupannya agar tidak menyimpan keyakinan yang merusak tauhid, yang merusak keimanannya. Yang kedua, kalau kemudian dasar kita menghindari sesuatu itu hal-hal yang logis seperti perjalanan malam yang mengandung risiko dan tidak melakukan perjalanan malam itu nggak apa-apa. Ya karena kalau di waktu malam yang berisiko ya. Bahkan Allah sendiri perintahkan kita berlindung kepada Allah dari waktu malam, datang waktu malam. Bisa digosikin tidak waktu ketika sudah gelap, sehingga menghindari perjalanan di waktu malam sah-sah saja kalau memang kemudian musibah atau masalah yang terjadi itu memang logis. Malam memang penjalan-penjalan sedang bertanya tidak apa-apa. Atau menghindari Pantura karena macet lewat selatan, oke. Menghindari naik pesawat karena sering jatuh ya udah nggak apa-apa. Itu hal-hal yang logis gitu ya. Nah, tapi kemudian tadi yang diajarkan Rasul itu selalu kita pakai ketika kita khawatir, tawakallah kepada Allah. Boleh kita mengambil pilihan-pilihan. Faida azamta tawakkal Allah. Kalau sudah kamu pilih pilihanmu itu berdasarkan logika kamu, maka gantungkan Bismillah. Jadi udah jangan milih masih oleh takut ya. Jadi nanti hidupnya ketakutan terus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bahwa jangan-jangan malah atau ini dianjurkan oleh Nabi yang
Gimana? Contohnya pada waktu hijrah, Nabi itu naikin benar, kemudian dia benar berjalan sampai dia membeli dan itu akhirnya berhenti di tempat yang mungkin masih itu satu. Kemudian pada waktu Hudaybiyah Rasulullah melakukan tahallul. Kemudian Nabi memotong sebagian rambutnya, kasihkan ke Ubaidillah. Dia senang dengan ini. Rambut. Ya, nggak rambut ini cuma gitu. Ketiga yang dicontohkan oleh umat ini atau saat sholat istiqoroh, saat meminta hujan, dia berdoa, ya Allah, aku sekarang memakai selendangnya kekasihmu dan aku memakai rompinya kekasihmu, maka turunkanlah hujan. Jadi ini berwasilah kepada rompi, berwasilah kepada selendang, kemudian kami memakai apa yang dipakai oleh pamannya. Jadi barangnya atas itu kita pakai untuk berdoa. Nah, jangan-jangan sebetulnya yang begini ini dibolehkan sesuai dengan niatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan. Jadi yang dicontohkan, yang disebutkan tadi kebalikannya, ya apapun. Kalau tatoyur itu pengertian tasya'um itu merasa apes. Kalau yang aku sebutkan merasa optimis, ya kebalikannya, ya. Kalau merasa optimis boleh, ya. Tapi kalau merasa apes yang memang yang termasuk tatoyur itu merasa apes. Tadi yang otak, ya itu kalau itu langsung tunjuk Allah, ya, itu kan bisa ditiru, ya. Jangan ditiru pakai kambing atau nggak bisa. Kalau itu khusus yang Nabi, ya itu pasti ada petunjuknya dari Allah, dan yang menggerakkan onta itu supaya berhenti di depan rumah Ayyub al-Ansari, ya Allah, itu memang ya itu khusus yang nggak bisa ditiru. Tapi itu judulnya tidak tasya'um, bukan tatayur gitu ya. Kalau tatayur itu hal yang menakutkan, kalau itu kan membuat optimis ya. Nah, jadi kalau tafaul boleh, ya, walaupun tidak bisa dipastikan, ya, pasti nanti ya, misalnya kita mimpi yang bagus-bagus, kemudian merasa mudah-mudahan jadi kenyataan, ya, ada optimisme, ya, boleh, ya. Tapi yang diingatkan justru sesuatu yang merepotkan kita, yaitu tasya'um. Tasya'um itu merasa ampes, merasa sial, nah, karena tanda-tanda itu. Tapi yang tadi yang tentang unta, tentang rambut, tentang apa saja, ya termasuk selendangnya Nabi, ya itu hal-hal yang bersifat positif. Ya, jadi intinya memang hal yang membuat kita beruntung, membawa optimisme, membawa semangat, ya itu boleh. Tapi yang membuat kita pesimis ketika itu disandarkan pada hal-hal yang tidak nyata, itu menjadi keyakinan yang terkoreksi. Ya, sebenarnya ini kajiannya singkat, tapi ini mencakup banyak aspek dalam kehidupan kita, ya, sehingga mudah-mudahan kita bisa membersihkan, ya, akidah kita dari hal-hal yang bersifat takhayul, maupun khurafat, ya, sehingga tidak merusak, ya, akidah, insya Allah, ya. Jadi yang selamat nanti ketika kembali kepada Allah, yang membawa akidah yang murni, ya, tauhid yang bersih, ya, dari berbagai roda-roda. Semoga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya cuma mau menambah sedikit, cuma analisa saya aja. Karena dengan sifatnya yang takohir itu menjauh dari selain Allah, maka Allah mungkin memberi manusia itu sifat was-was. Apakah itu konsekuensinya dari perbuatan atau ya? Jadi Allah memberikan sifat was-was kepada manusia yang jauh dari Allah itu mungkin gimana? Ya semua dari Allah, tapi itu was-was itu dari setan ya. Dan walaupun semuanya akan takdir itu Allah ya. Tapi wasilahnya itu, kalau was-was itu termasuk hal yang negatif yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari yang buruk itu. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Jadi was-was itu syarril, syar ya. Sehingga bukan, jangan dituduhkan dari Allah. Ya Allah memberi karena ada wasilah setan yang menanamkan dalam diri kita. Ya, maka was-was itu ya termasuk permasalahan keyakinan yang harus diselesaikan ya, dengan menguatkan keyakinan kita pada Allah, tawakal kita pada Allah ya, dan menghilangkan semua prasangka yang tidak jelas. Jadi dalam kaidah itu disebutkan asyakku arsakula, atau di dalam ayat ya, wala apa itu. Jadi prasangka atau was-was itu tidak sama sekali tidak bisa membangun sebuah keputusan hukum ya. Sehingga was-was itu jangan dipelihara, hendaknya dihilangkan, ditolak dengan berbagai sesuatu yang meyakinkan, yang menguatkan keyakinan kita ya. Terus masalahnya itu konsekuensi dari seorang yang kita pertolongan selain Allah, maka Allah memberikan. Oh ya, bisa jadi ya, akibatnya bisa betul ya, saya kira ya. Jadi akibat dari tatoyur itu ya tadi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ya, bahwa itu akan menjadikan orang itu jadi tidak nyaman, tidak tenang hidupnya, penuh was-was, penuh ketakutan gitu ya. Iya betul ya, makanya berlindunglah kita dari was-was, dari ketakutan yang tidak berdasar. Jadi itu menjadi ribet, udah di dunia ribet, nanti di akhirat jadi lebih ribet lagi akibat dari ya. Jadi Allah berikan petunjuk supaya hidup kita itu bahagia ya, long, nyaman, tidak diribetin dengan hal-hal yang gak jelas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.